Pernahkah teman-teman bertanya-tanya mengapa saat kita di pantai dengan mengenakan baju warna hitam akan terasa lebih panas dibandingkan saat kita mengenakan baju warna putih? Dan pernahkah teman-teman bertanya-tanya bagaimana cara kerja mesin fotokopi? Semua itu berkaitan dengan konsep dan fenomena kuantum. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dan fenomena kuantum yang akan memuat KD sebagai berikut. Menjelaskan pengertian radiasi benda hitam, menjelaskan hukum Stephen Boltzmann, menjelaskan hukum pergeseran Wien, menjelaskan teori Max Planck, menjelaskan efek fotolistrik, menjelaskan efek Compton, menjelaskan gelombang de Broglie, dan menjelaskan ketidakpastian Heisenberg. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya yakin teman-teman pasti pernah mendengar kata kuantum. Kuantum sendiri atau kuantum fisika adalah ilmu fisika modern yang menjelaskan tentang bagian-bagian terkecil yang ada di alam semesta, seperti molekul, atom, elektron, proton, neutron, dan foton. Yang menariknya adalah, kuantum ini dapat menjelaskan sebagian besar peristiwa yang terjadi di dunia kita sekarang. Dalam bab ini, hal pertama yang akan kita pelajari adalah radiasi benda hitam. Benda hitam itu sendiri merupakan benda yang menyerap semua energi yang datang dan memancarkannya dengan baik. Jadi, radiasi benda hitam adalah energi yang diserap atau dipancarkan oleh benda hitam. Nah, radiasi benda hitam inilah yang menyebabkan kita merasa lebih panas saat memakai baju warna hitam. Hukum yang pertama akan kita pelajari dalam bab ini adalah hukum dari Stephen Boltzmann. Hukum Stephen Boltzmann mengatakan, energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Sehingga dari hukum ini kita mendapatkan persamaan P sama dengan Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Di mana E merupakan emisivitas bahan dengan nilai 0 kurang dari E kurang dari 1, sigma merupakan tetapan Stephen Boltzmann, A luas permukaan, dan T adalah suhu mutlak. Yang kedua adalah hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan hubungan antara panjang dan nilai suhu benda. Jadi, semakin tinggi suhunya, maka panjang gelombang akan semakin pendek. Sehingga hukum ini dapat dirumuskan dengan lambda maksimal dikali T sama dengan C, di mana lambda maksimum merupakan panjang gelombang yang mengakibatkan kerapatan energinya maksimum, T merupakan temperatur mutlak benda, dan C merupakan konstanta Wien. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa dalam spektrum warna, suhu tertinggi yaitu 1500 derajat memiliki warna putih, sedangkan suhu terendah dengan suhu 500 derajat memiliki warna biru tampak. Teori Planck. Planck menyatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh benda hitam berbentuk paket-paket kecil atau kuanta, bukan dalam bentuk kontinu, atau lebih kita kenal dengan sebutan foton. Energi foton dapat kita hitung dengan persamaan E sama dengan H dikali V, di mana H merupakan tetapan Planck dan V merupakan frekuensi getaran molekul-molekul. Tahukah kamu bahwa konsep dan fenomena kuantum merupakan teori fisika modern yang dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik dikemukakan secara matematis oleh Albert Einstein yang meluaskan kuanta yang dikembangkan oleh Max Planck. Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari cahaya. Berdasarkan gambar di sebelah kanan, dapat kita lihat bahwa saat cahaya menumbuk katoda, maka elektron akan terlepas dan menuju anoda, seperti yang terjadi pada animasi berikut ini. Syarat-syarat terjadinya fotolistrik ada dua, yaitu frekuensi foton harus lebih besar daripada frekuensi ambang, dan panjang gelombang foton harus lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburan sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam, sehingga menghasilkan
foton terhambur dan elektron terhambur. Sehingga efek Compton memenuhi persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C dikali 1 minus cos theta. Dengan delta lambda merupakan pergeseran panjang gelombang foton, lambda merupakan panjang gelombang foton datang, lambda aksen merupakan panjang gelombang foton hambur, M0 merupakan massa diam elektron, H merupakan konstanta Planck, dan theta merupakan sudut hamburan. Gelombang de Broglie. De Broglie menyatakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya, sehingga menghasilkan persamaan lambda sama dengan H per mv sama dengan H per p, di mana lambda merupakan panjang gelombang, H merupakan konstanta Planck, m merupakan massa partikel, v merupakan kecepatan gerak partikel, dan p momentum partikel. Dan yang terakhir, ada ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg menyatakan bahwa dalam waktu yang bersamaan, kita tidak mungkin mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Prinsip ketidakpastian Heisenberg memenuhi persamaan delta X dikali delta P lebih dari sama dengan H bar per 2, atau delta X dikali delta P lebih dari sama dengan H per 4pi, dengan keterangan delta X merupakan ketidakpastian kedudukan partikel, delta P merupakan ketidakpastian momentum, H bar merupakan H per 2pi. Teman-teman, sekarang waktunya kita simak contoh soal berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Energi kinetik maksimum tidak tergantung pada intensitas. 2. Efek fotolistrik terjadi pada daerah ultraungu. 3. Frekuensi foton lebih besar dari frekuensi ambang. Dan 4. Frekuensi ambang semua logam sama. Pernyataan yang benar berkaitan dengan efek fotolistrik adalah: dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik bergantung pada intensitas 1 dan frekuensi foton F lebih besar dari frekuensi ambang F0. Jadi, jawaban yang benar adalah B, 1, dan 3. Contoh soal kedua. Sebuah filamen lampu pada suhu 2T meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sebesar 600 nanometer. Apabila filamen lampu tersebut meradiasikan gelombang 200 nanometer, berapakah suhu filamennya? Penyelesaiannya diketahui T1 sama dengan 2T, lambda 1 sama dengan 600 nanometer, lambda 2 sama dengan 200 nanometer. Dan yang ditanyakan adalah T2. Sehingga kita dapat mencarinya dengan rumus lambda 1 per lambda 2 sama dengan T2 per T1, atau 600 nanometer per 200 nanometer sama dengan T2 per 2T. Sehingga kita dapatkan 3 sama dengan T2 per 2T atau T2 sama dengan 6T. Jadi, suhu filamennya sebesar 6T. Agar teman-teman lebih paham dalam memahami konsep dan fenomena kuantum, ada baiknya teman-teman kerjakan latihan soal berikut ini. Contoh aplikasi konsep dan fenomena kuantum dalam teknologi kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah panel surya. Pada siang hari, panel surya akan menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Sedangkan pada malam hari, ia akan memancarkannya kembali ke udara. Yang kedua adalah termos. Termos ini merupakan salah satu contoh aplikasi dari radiasi benda hitam. Dan yang terakhir adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi merupakan contoh aplikasi dari efek fotolistrik. Kesimpulan dari contoh-contoh aplikasi tadi adalah bahwa konsep dan fenomena kuantum memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan era modern, terutama pada perkembangan teknologi yang kita gunakan. Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal kecil. Wah, teman-teman, sekarang waktunya diskusi nih. Teman-teman, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.